Sektor konstruksi merupakan penyumbang produk domestik bruto atau PDB terbesar keempat setelah sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Dengan sumbangan terhadap PDB sekitar 10%, dengan laju pertumbuhan penduduk kurang dari 5% di tahun 2016. Mengingat struktur tenaga kerja muda Indonesia yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan di bawah SMA, hingga saat ini sektor konstruksi masih menjadi andalan dalam menyerap mayoritas tenaga kerja muda ini. Data BPS tahun 2016 menyebutkan bahwa lapangan kerja konstruksi menyerap 6,7% pekerja Indonesia. Pada kontraktor termasuk subkontraktornya menyiapkan safety plan yang pada prinsipnya bertujuan menciptakan 3 aman, yaitu lingkungan kerja yang aman, peralatan yang aman, dan perilaku yang aman. Setiap pekerja harus memahami safety plan tersebut sejak awal bekerja. Dan yang paling dasar adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD yang wajib dipakai di area proyek. Yang wajib dipakai di area proyek adalah safety helm dan safety shoes, serta APD pendukung lain seperti pelindung pendengaran atau earplug atau earmuff, pelindung mata atau safety goggle, masker, body harness yang dipakai saat bekerja di ketinggian, pelindung wajah, rompi keselamatan, dan lain sebagainya. Di area konstruksi, kontraktor berkewajiban memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan alat pelindung diri atau APD pada setiap pekerjanya. Faktor bahaya K3 di area konstruksi dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Faktor bahaya higiene industri atau lingkungan kerja. 2. Faktor bahaya kesehatan kerja. 3. Faktor bahaya keselamatan kerja. 4. Faktor bahaya ergonomi. Di samping itu, berbagai sub-area dan peralatan dalam area konstruksi mengandung berbagai potensi bahaya K3 dan membutuhkan perhatian seperti perancah, tangga kerja, pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan listrik dan mekanikal, serta pencegahan kebakaran. Bahaya higiene industri berasal dari lingkungan kerja yang kurang memahami syarat di area konstruksi, meliputi kebisingan yang berdampak pada kesehatan indera pendengaran,
Intensitas getaran yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang dapat berakibat pada kerusakan saraf. Sengatan panas bisa menyebabkan pekerja dehidrasi dan pingsan. Intensitas cahaya yang tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan indera penglihatan. Debu yang bertebangan menyebabkan batuk, mata perih, dan gangguan kesehatan paru-paru. Serta berbagai gas berbahaya yang berasal dari knalpot alat berat, menguapnya bahan-bahan adiktif maupun gas yang timbul akibat terganggunya pipa di bawah tanah di area galian, mengganggu kesehatan pekerja. Faktor penyebab tingginya kecelakaan kerja di area konstruksi adalah kelalaian manusia. Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sering menjadi tempat kecelakaan kerja adalah bekerja di ketinggian dan pekerjaan galian tanah. Tangga harus aman, baik pada saat digunakan maupun penyimpanannya. Di antara berbagai jenis pekerjaan di area konstruksi, pekerjaan di ketinggian dan galian tanah merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak menyumbang angka kecelakaan kerja. 1. Pekerjaan di ketinggian menyumbang angka kecelakaan kerja yang terbesar di area konstruksi. Kecelakaan karena jatuh dari tempat tinggi merupakan kecelakaan kerja yang paling sering terjadi. 2. Pekerja harus memahami prosedur bekerja di ketinggian, seperti memperoleh izin dari supervisor sebelum bekerja menggunakan gondola, memahami pemakaian APD mencegah jatuh seperti body harness dan sebagainya. 3. Peralatan kerja seperti perancah dan gondola harus diperiksa setiap hari sebelum digunakan. 4. Pekerja mengenakan alat pelindung diri yang diperlukan seperti helm, sepatu, sarung tangan, dan kacamata safety serta body harness dengan double check keamanan APD tersebut. 5. Lantai platform kerja harus kuat, bersih dan bebas dari lubang. Lubang yang berdiameter lebih dari 5 cm
harus ditutup dengan bahan penutup yang tidak menyebabkan pekerja tersandung. 6. Keamanan bekerja di ketinggian dipengaruhi oleh kondisi cuaca seperti angin, hujan, dan panas terik. Pekerjaan harus dihentikan sebelum kondisi cuaca memburuk. 7. Komunikasi antara pekerja di ketinggian dan di darat sangatlah penting diperhatikan. Area konstruksi menyimpan berbagai risiko bahaya kerja. Namun demikian, sektor ini memberi kontribusi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Pengetahuan tentang identifikasi risiko bahaya kerja yang berasal dari faktor lingkungan kerja, peralatan kerja maupun jenis pekerjaan di area konstruksi penting untuk dipahami oleh seluruh pelaku dalam sektor ini.